Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, pada kesempatan kali ini akhirnya Polresta Surakarta memiliki saluran podcast. Dan saluran podcastnya pada kesempatan kali ini bernama Podcast Sobat Polri. Di kesempatan kali ini, di kesempatan yang perdana, Polresta Surakarta Podcast Sobat Polri kedatangan seorang bintang tamu. Beliau adalah AKP Agung Purwoko SHMH. Selamat datang Bapak di Podcast Sobat Polri Polresta Surakarta. Kami perkenalkan, beliau ini merupakan Kanit 4 Satreskrim Polresta Surakarta dan sudah malang melintang tentunya ya Pak ya, berdinas di fungsi reskrim. Di fungsi reskrim saya tidak lama sebenarnya, karena ada episode-episodenya. Yeah. Saya penempatan di fungsi reskrim dari yang pertama di 2001, siap. Kemudian sampai 2020. 2001 sampai 2020. Nah, 2020 kemudian saya ditugaskan di fungsi humas. Di fungsi humas. Sampai 2022, kemudian 2022 Agustus saya kembali bergabung dengan teman-teman di komunitas reserse kriminal. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya pada siang hari ini. Terima kasih sama-sama. Baik, nah Pak, saat ini kan topik yang sedang hangatnya dibicarakan itu kan masalah tentang judi online, dan ini juga judi online mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang baru, Bapak Prabowo. Nah, kami pada kesempatan kali ini akan sedikit minta ilmu dari Bapak seperti itu tentang judi online. Yang pertama, boleh nggak sih Pak kita itu diberitahu tanda-tandanya atau ciri-cirinya orang yang suka hobi bermain judi online? Ya, baik. Betul bahwa salah satu konsentrasi dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran, salah satunya adalah pemberantasan tindak pidana perjudian online. Nah, ini tentunya ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri, kemudian menurunkan perintah kepada jajarannya, hingga sampai ke kami selaku Kanit 4, di mana salah satu tugas kami di unit 4 adalah di bidang cyber. Bidang cyber. Ya, tentunya cyber ini banyak faktor ya, dari mulai hijacking, kemudian phishing, kemudian termasuk di dalamnya adalah judi online. Siap. Kalau kita bicara di sisi sosialnya, aspek sosialnya, ya kita akan bisa melihat tanda-tandanya. Yang kasat mata diantaranya tidak ada, atau saya belum pernah menemukan link judi online itu yang kemudian pada saat dia bermain, posisi handphonenya vertikal. Rata-rata dia horizontal atau handphonenya miring kan. Siap. Itu secara umumnya gitu. Yeah. Kemudian masyarakat atau korban ya, dalam hal ini mungkin kita sepakati dulu bahwa para pelaku yang ikut bermain, konteksnya pemain ya, kita sepakati dulu bahwa mereka kita sepakati sebagai korban. Jadi pemain ini dikategorikan sebagai korban gitu Pak? Menurut saya demikian. Baik. Kita sepakati sebagai korban. Nah, para korban ini, yaitu tadi, seperti yang saya jelaskan bahwa rata-rata situs itu aplikasinya handphonenya vertikal. Handphonenya vertikal. Iya, horizontal. Jadi yang tidur, bukan yang berdiri. Siap, ya. Siap. Kemudian tanda yang lain tentunya banyak kegelisahan. Nah, itu secara psikisnya gitu. Kenapa demikian? Faktornya banyak, diantaranya dia sering berkonsentrasi kepada permainan itu, sehingga dia tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian kalau posisinya dia ternyata dalam permainan itu tidak menang,
atau belum beruntung, karena unsur judi itu kan untung-untungan ya. Belum bisa dipastikan dia pasti menang. Belum tentu 100% menang gitu. Oh iya, ya? tidak ada garansi, tidak ada jaminan bahwa di dalam suatu permainan perjudian itu si pemain atau pemasang itu menang, nggak ada. Dan itu selaras dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam KUHP kita, di pasal 303-nya begitu. Baik. Jadi kita kembali lagi ke situ. Ya tanda-tandanya antara lain seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, biasanya bagi yang sudah menikah akan terjadi konflik internal di dalam rumah tangga ya? itu. Ya tentunya istri mana yang rela suaminya begitu kan gitu. Kalau ketahuan pasti ribut. Nah itulah. Mungkin itu sebagian kecil tanda-tanda yang bisa kita deteksi. Jadi itu tanda-tanda awalnya itu ada gelisah, kalau yang sudah berumah tangga itu rata-rata konflik internal gitu ya Pak? Iya, kalau saya menilai begitu. Berarti Pak Agung kalau misalkan dalam hal konflik internalnya ini berarti kan berhubungannya sama masalah ekonomi tentunya? Iya. Betul seperti itu ya Pak Agung? Iya pastinya. Siap. Karena kan kembali lagi ke konteks pembahasan kita pada saat ini adalah judi online. Manakala judi online itu dilanjutkan dan lazim kita ketahui bahwa kemenangan dari para pemasang ini sudah diatur. Sudah diatur sama atau sudah ya, ditentukan ya, sama operator atau bandar. Uang berapa pun pasti habis. Baik Pak Agung, tadi kan kita sudah membahas tentang ciri-ciri orang yang sering bermain judo. Boleh nggak sih disebutin di sini selain ciri-cirinya, cara untuk kita menghindari supaya tidak kecanduan judol seperti itu? Iya, kalau kecanduan artinya sudah kena nih ya. Ya. Sudah masuk, iya ya. Dia sudah sebagai korban dari praktek perjudian online ini. Ya. Nah, kalau kita mau mengantisipasi, ya tentunya yang pertama kan meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya kan. Semakin kita dekat dengan Pencipta, semakin tebal iman kita, tentunya hal-hal yang tidak baik tentunya dapat dihindarkan. Kemudian yang kedua circle. Ini beda-beda tipis lah dengan korban-korban penyalahguna obat-obatan terlarang dan narkotika itu. Manakala circle kita berubah dari yang semula circle-nya tidak baik, kemudian kita beralih kepada circle yang lebih baik lagi, pastinya capaian yang diinginkan juga pasti baik. Jadi kalau circle positif kita pasti kebawanya positif, kalau circle-nya negatif otomatis kita banyak terbawa negatifnya gitu ya Pak Agus? Iya, saya sangat setuju dengan teori itu. Dan vibe apa yang kita dapatkan dari pergaulan kita ya itu yang akan membentuk karakter. Betul. Kalau kita berteman dengan banyak orang yang melakukan aktivitas perjudian ya, mau tidak mau cepat atau lambat kita akan terseret ke circle itu. Circle yang seperti itu. Contoh kasusnya kalau kita bergaul dengan teman-teman yang merokok, pasti ya kita, mau nggak mau kita ke bawah. Iya, lama-kelamaan. Saya tidak mengatakan semuanya kan itu enggak, cuman kebanyakan begitu. Dan itu teori yang make sense, yang masuk akal buat saya. Kemudian kalau pencegahannya ya, yang pertama sekarang kita harus hentikan. Kita harus mempunyai niat dari dalam hati kita bahwa bermain judi online itu tidak baik. Dan itu dampaknya akan menjadi dampak domino. Tidak hanya berdampak kepada diri sendiri, dia akan terimbas pula kepada keluarganya. Kalau yang sudah menikah, kalau yang bujangan ya orang-orang di sekitarnya, orang tua. Betul, betul sekali. Adik kakaknya juga pasti kan nanti terbawa-bawa seperti itu. Oh iya, yang kita bahas tadi dari judi online kemudian akan merembet atau ada benang merahnya kepada pinjaman online. Iya. Paling tidak, kalau kita masuk ke pinjaman online, kalau kita tidak bayar, pasti dari debt kolektornya itu telepon, melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak elegan dan tidak baik. Jadi nanti itu tentunya juga pasti berimbas seperti itu. Oh iya, iya pasti. Ya itu seperti itu. Banyak masyarakat yang datang ke kita, ke kepolisian untuk mengadukan teror dari
pinjaman online. Loh, saya padahal merasa tidak merasa pinjem Pak. Tapi kok saya ini teror terus seperti nah itu. Ternyata ada keluarganya, ada temennya seperti itu. Baik. Jadi banyak-banyaklah berkumpul dengan orang-orang yang soleh seperti itu ya, Pak Agung. Iya. Bukan dengan soleh aja, dengan soleha. Jadi soleh dan soleha harus berkumpul gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Agung. Tadi sudah sedikit dapat pencerahan tentang cara mengatasi kecanduan untuk judul ini sendiri. Dan tentunya kan ini berdampak negatif bagi diri dia sendiri, bagi keluarganya, bagi orang tuanya dan orang-orang terdekat dan circle yang ada di sekitar si pemain ini tersendiri. Nah, boleh nggak sih Pak Agung sedikit disampaikan saja himbauan-himbauan untuk masyarakat, khususnya untuk warga Surakarta, supaya mereka tidak terbawa oleh judul ini sendiri? Baik, beberapa kesempatan saya pernah menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Tidak hanya saya saja, pimpinan kita Pak Kapolresta Surakarta juga beberapa kesempatan beliau juga memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan judi online. Judi online. Sejatinya perjudian dalam bentuk apapun, baik perjudian secara konvensional maupun secara online, tidak ada manfaat yang baik. Ya. Semua bentuk perjudian dalam bentuk online maupun konvensional lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kita sependapat itu dulu ya. Betul. Kemudian manakala tetap melakukan perjudian baik dalam bentuk judi online maupun konvensional, sekali lagi imbasnya tidak hanya kepada si korban atau pelaku perjudian ini, namun kepada orang-orang terdekatnya. Betul. Ya, tadi kita sudah bahas entah ke istri atau ke kakak adik, orang tua atau teman-temannya. Betul. Dan itu terjadi, dan itu nyata terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian yang kedua, manakala tujuan untuk melakukan perjudian online ataupun konvensional itu ditujukan untuk memperbaiki kehidupan perekonomian, saya menyarankan tidak perlu, karena belum ada sejarahnya seorang pemain judi itu bisa kaya. Bisa kaya. Kalaupun ada, tolong tunjukkan ke saya siapa. Nggak ada, tidak masuk di akal saya kalau orang penjudi kemudian dia menjadi kaya raya karena judinya. Karena kita sama-sama tahu, kita sudah bahas di depan tadi bahwa khusus untuk perjudian online ini kan sudah ada algoritmanya, sudah diatur sedemikian rupa, sudah ditentukan siapa yang bakal meraih kemenangan kan gitu. Dan itu prosentasenya 0,00% menurut saya. Berapa juta pemasang dan siapa yang ditentukan kan kita nggak tahu. Nah, baiknya ya berusaha dengan cara-cara yang baik dan pantas. Kalau judi itu sudah, bagi yang sudah terjun ya minta tolong supaya segera dihentikan saja. Begitu. Baik, terima kasih Pak Agung. Baik, terima kasih banyak Pak Agung atas waktunya di sini pada kesempatan yang perdana ini. Podcast Sobat Polri miliknya Polresta Surakarta sudah berkenan hadir di sini dan juga sudah berbagi sedikit ilmunya. Dan nanti jangan kapok lagi Pak Agung kalau kita undang-undang lagi buat bincang-bincang sedikit di podcast Polresta Surakarta ini. Oh siap. Berarti ini kan podcast yang pertama ya. Podcast kita perdana. Iya, kita tamu pertama kali. Wes luar biasa. Boleh ini sudah memfasilitasi kegiatan podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Pak Agung waktunya. Dan sedikit akan kami tutup dengan pantun Pak. Boleh nanti dibantu biar seperti itu. Beli lilin ke warung pengkolan. Cakep. Lalu dinyalakan di atas papan. Cakep. Judi online itu menyesatkan, juga menghancurkan masa depan. Yeay.